Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosalita, NIM 33202003, dosen pengampu Dr. Andes Haji Muslimin SPD MPD dan Muslimin SPD MPD. Mata kuliah Geometri Bidang, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang 2020-2021. Jangan di skip, guru cantik mau ngebahas sesuatu. Kuis, kita masuk materi ya. Pertama-tama akan saya jelaskan konsepnya dulu. Peta konsep. Hari ini kita akan membahas tentang garis. Garis tersusun dari 9 materi, yaitu A. Garis sejajar, B. Aksioma sejajar 2 garis atau kesejajaran 2 garis, C. Teorema kesejajaran 2 garis, D. Jarak titik, E. Kemiringan gradien garis, F. Persamaan garis, G. Hubungan gradien 2 garis, H. Jarak titik ke garis, I. Pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Terus sudah pembahasan 9 materi itu, nanti akan ada contoh 1 dan contoh 2, tapi enggak kakak masukin di PPT, nanti ada video berikutnya. Jangan di skip ya, ditonton terus. Oke, pertama kita bahas garis ya. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Karenanya, garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas, atau tidak bertitik akhir dan tidak tebal. Menggambar model garis dapat dilakukan dengan membuat goresan alat tulis pada bidang tulis, kertas, atau papan tulis dengan bentuk yang lurus, atau model garis yang dapat dibuat dengan menggambar dengan bagian sisi benda yang lurus, misalnya menggambar salah satu sisi penggaris kayu. Contohnya, bisa dilihat contohnya dari garis A ke B. A. Garis sejajar. Dalam geometri bidang, 2 garis sejajar diartikan sebagai 2 garis yang tidak mempunyai titik persekutuan. 2 garis sejajar apabila garis-garis tersebut terletak suatu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotong jika garis tersebut diperpanjang. Contoh, titik potong, garis potong. Garis A dan garis B berpotongan. Contoh yang kedua, jika garis A dan B tidak mempunyai titik persekutuan, dikatakan garis tersebut sejajar, yang dicontohkan garis A dan garis B. Aksioma kesejajaran 2 garis. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat dibuat tempat sebuah garis yang sejajar dengan garis. Baiklah, ini adalah contohnya, bisa dipahami. C. Teorema kesejajaran 2 garis. Jika sebuah garis memotong salah satu dari 2 garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Jika 2 garis masing-masing sejajar dengan sebuah garis lain, maka kedua garis itu sejajar satu sama lain. Dari penjelasan
untuk gambar ini adalah jika diketahui satu teorema dengan 2 dan Q memotong A, maka Q juga memotong 2. Bisa dipahami gambar penjelasan tentang teorema tersebut. Next, D. Jarak 2 titik. Jarak antara 2 titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jarak A dan B. Di tengah-tengah antara titik A dan titik B itu ada huruf D, itu adalah jarak antara titik A dan titik B. Jadi D tersebut adalah jarak antara titik A dan titik B. Selanjutnya E. Kemiringan gradien garis. Jadi, kemiringan garis dengan alfa adalah sudut garis terhadap sumbu X positif berlawanan arah jarum jam ke garis yang dimaksud. Kemiringan gradien garis bisa dilihat, misalkan garis melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2, maka gradien garis AB adalah rumusnya M sama dengan kenaikan perlarian sama dengan perubahan tegak per perubahan mendatar sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Bisa dipahami dengan contoh grafik tersebut. Selanjutnya F. Persamaan garis. Persamaan dari suatu garis lurus dapat ditentukan jika sedikitnya satu dari dua kemungkinan. Rumus Y sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung ditambah Y1. Persamaan garis lurus ditentukan satu dari dua kemungkinan, yaitu 1. Jika diketahui dua titik sembarang yang terletak pada garis, maka dari persamaan tersebut dapat ditentukan persamaan garis. 2. Jika diketahui kemiringannya garis tersebut serta titik yang terletak pada garis tersebut. Selanjutnya G. Hubungan gradien dua garis. Pada bidang dua dimensi, hubungan dua garis lurus dapat terjadi dua kemungkinan, sejajar atau berhimpitan dan berpotongan. Kita bahas yang sejajar dulu. Jadi jika garis pertama dengan gradien M1 dan garis kedua dengan gradien M2 sejajar, maka berlaku M1 sama dengan M2. Yang kedua, dua garis berpotongan. Yang A tadi itu dua buah garis sejajar. Terus selanjutnya dua garis berpotongan B. Dua buah garis berpotongan, syarat dua garis berpotongan tegak lurus adalah M1, M2 sama dengan 1. Saya ulangi lagi. Dua garis berpotongan, syarat dua garis berpotongan tegak lurus adalah M1, M2 sama dengan 1. Kalau dua buah garis sejajar itu, jadi jika garis pertama dengan gradien M1 dan garis kedua dengan gradien M2 sejajar, maka berlaku M1 sama dengan M2. F. Jarak titik ke garis. Jadi, jarak titik A, X
X0, Y0 ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah titik. Pembagian ruas garis, pembahasan terakhir ya. Pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Jika terdapat ruas garis AB dengan koordinat XA, YA dan B, XB, YB dan sebuah titik P, XP, YP yang terletak pada ruas AB sehingga AP berbanding PB sama dengan M berbanding N, maka koordinat titik. Oke, baiklah, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas untuk materi garis tersebut yang telah saya bikin peta konsepnya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, atau ada kata-kata yang banyak kekurangan huruf, typo gitu, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin ini saja yang bisa saya kasih materi untuk selanjutnya. Tunggu kakak calon ibu guru ini bikin pembahasan selanjutnya ya. Dadah, terima kasih. Bakal ada contoh-contoh abis ini, oke? Ditunggu ya. Tentang contoh-contoh garis, materi garis tersebut. Oke? Jadi ini saja dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu pembahasan selanjutnya. See you.